Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan perubahan kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Perubahan kedua ini tertuang dalam Permendak Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Permendak 36 Tahun 2023 yang ditandatangani Senin 29 April 2024. Untuk selanjutnya dalam proses diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beberapa pokok yang diubah pada Permendak Nomor 7 Tahun 2024, yakni tindak lanjut atas importasi barang kiriman pekerja migran Indonesia, tindak lanjut atas permasalahan impor barang bawaan pribadi penumpang, serta evaluasi atas pengaturan beberapa komoditas bahan baku industri yang mengalami kendala importasi setelah pemberlakuan Permendak Nomor 36 Tahun 2023 pada 10 Maret 2024. Mendak mengungkapkan terkait importasi barang kiriman PMI, Permendak Nomor 7 Tahun 2024 menyediakan batasan jenis barang, jumlah barang, dan kondisi barang. Pengaturan impor barang kiriman PMI ini akan diberlakukan surut, yaitu sejak 11 Desember 2023. Hal ini untuk menyelesaikan permasalahan tertahannya barang impor kiriman PMI yang telah masuk ke pelabuhan Tanjung Mas, Tanjung Perak, maupun pelabuhan tujuan lainnya sejak 11 Desember 2023. Selanjutnya, aturan terkait impor barang kiriman PMI mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia, dengan pembebasan biaya masuk paling banyak 1.500 per tahun untuk PMI yang terdaftar di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan paling banyak $500 per tahun untuk PMI yang tidak terdaftar di BP2MI. Mendak melanjutkan terkait permasalahan impor barang bawaan pribadi penumpang. Permendak Nomor 7 Tahun 2024 menghapus batasan jumlah atau nilai atas barang bawaan penumpang yang semula diatur dalam Permendak Nomor 36 Tahun 2023. Dengan demikian, penumpang dapat membawa barang tanpa batasan jumlah atau nilai, serta barang dalam kondisi baru maupun kondisi tidak baru. Namun terkait ketentuan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 PMK 04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Mendak juga mengungkapkan dalam perubahan kedua ini, Kemendak melakukan evaluasi atas pengaturan beberapa komoditas bahan baku industri yang mengalami kendala importasi. Perubahan kedua ini memiliki semangat untuk memberikan kemudahan impor bahan baku industri. Dalam hal ini dengan mengembalikan pengaturan impor untuk beberapa komoditas ke pengaturan sebelumnya, yaitu Permendak Nomor 20 Tahun 2021, sebagaimana diubah dengan Permendak Nomor 25 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Bahan baku industri tersebut diantaranya Hortikan Premixes sebagai bahan baku industri tepung terigu. Sebelumnya dalam Permendak Nomor 36 Tahun 2023, komoditas ini hanya dapat diimpor oleh pemegang angka pengenal impor umum dengan pengawasan pabean dan instrumen persetujuan impor, dan laporan surveyor menjadi dapat diimpor oleh pemegang APIU dan angka pengenalan impor produsen dengan pengawasan di luar kawasan pabean dan instrumen hanya LS. Perubahan pengaturan impor juga dilakukan untuk komoditas bahan baku pelumas. Sebelumnya dalam Permendak Nomor 36 Tahun 2023 diperlukan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagai persyaratan pengajuan persetujuan impor. Aturan ini kemudian dikembalikan ke Permendak Nomor 25 Tahun 2022 sehingga dalam pengajuan PI tidak dipersyaratkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Selain itu, persyaratan impor bahan baku pelumas berupa dokumen LS juga dihapuskan, sehingga impor dapat dilakukan hanya dengan instrumen perizinan berupa PI. Beberapa waktu ini rame kan mengenai Permendak 36. Nah, akhirnya kita kemarin mengambil gerakan cepat. Yang penting di Permendak itu mengatur kebijakan, lainnya dikembalikan kepada kementerian masing-masing. Misalnya fiskal, ya sudah PMK. Oleh karena itu PMI sehari bisa keluar kan. Asal barang nggak terlelang silahkan aja. Kalau lebih ya ada bayarnya 7% itu kan. Jadi selesai. Nah, yang kedua yang segera kita selesaikan kemarin sudah jadi, udah saya tanda tangan kemarin revisi Permendaknya. Semangatnya kembali ke Permendak 25. Apa itu isinya? Begini, impor barang bawaan pribadi. Memang kalau untuk handphone dan komputer ya, itu kan ada menyangkut keamanan dibatasi, memang iya. Karena menyangkut banyak hal. Tapi lain-lain enggak. Ya saudara mau beli sepatu, kemarin 2, sekarang mau 3, mau 4 harus bayar pajak, ya kan? Itu tidak ada, sudah kembali sesuai dengan Permendak 25 ya. Permendak 25. Jadi mau beli 5, mau beli 6 terserah saja. Tapi bawa bayar pajak gitu. Kalau kemarin kan 2, kalau lebih nggak boleh. Nah, itu hak saudara, mau beli berapa saja silahkan. Tapi kalau menyangkut komputer dan
Handphone memang itu banyak security dan lain-lain. Nggak boleh banyak-banyak di pesawat. Khusus untuk impor barang bawaan pribadi penumpang dan pengaturan importasi beberapa komoditas bahan baku industri yang diatur dalam Permendak Nomor 7 Tahun 2024 berlaku 7 hari dari tanggal peraturan tersebut diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mendak berharap perubahan kedua Permendak Nomor 36 Tahun 2023 yaitu Permendak Nomor 7 Tahun 2024 dapat memberikan kemudahan importasi bahan baku industri dalam negeri. Tim Eljan Media melaporkan.